Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama segala sesuatu masih dalam kendali kita, kadang kita merasa tidak perlu berdoa dan meminta campur tangan Tuhan. Namun, ketika keadaan tidak lagi dapat dikendalikan, barulah kita berdoa. Dengan berbuat demikian, kita tidak memandang doa sebagai ungkapan iman yang menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan, melainkan sebagai ungkapan dari keputusasaan kita. Dalam jemaat mula-mula, doa merupakan tindakan yang selalu mereka lakukan ketika mereka berkumpul. Mereka selalu berdoa dengan tekun, baik ketika dalam keadaan baik dan orang-orang menyukai mereka, maupun ketika dalam keadaan buruk dan mereka mendapat tekanan dari banyak pihak. Ketika kesusahan datang, mereka segera membawa pergumulannya dalam doa. Dalam doanya, mereka meminta Tuhan bertindak, menyatakan kuasa-Nya, dan memberi kepada mereka keberanian untuk tetap melakukan kehendak-Nya. Dengan mengandalkan Tuhan dalam doanya, Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah mereka. Tuhan meneguhkan dan mengaruniakan keberanian kepada mereka. Belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, kita diajak untuk menyerahkan setiap perkara yang kita hadapi kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam doa, para murid memohon kepada Tuhan agar diberi keberanian untuk memberitakan firman dan juga memohon perlindungannya. Pemberitaan firman Tuhan tidak boleh berhenti oleh karena ancaman dari orang-orang yang menolak atau membenci firman Tuhan. Mereka juga berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang dan dapat mengadakan tanda-tanda mujizat. Dan dalam nama Yesus, hamba Allah yang kudus, memohon supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan yang menyembuhkan dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat supaya setiap orang yang mendengar dan menyaksikan Injil boleh menjadi percaya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Allah menjawab doa mereka dan keberanian meliputi mereka sehingga mereka terus memberitakan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, kita membutuhkan penyertaan dan kuasa Tuhan atas hidup kita, sehingga kita memiliki keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan. Melalui doa kepada Tuhan, kita memohon agar diberikan keberanian untuk terus bersaksi sekalipun di tengah ancaman dan perlawanan. Kita harus berdoa agar Tuhan mengulurkan tangannya dan dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat dalam setiap pelayanan kita sebagai bukti penyertaan-Nya. Pemberitaan kita akan diterima oleh siapa saja yang mendengarkan kesaksian kita. Melalui firman kehidupan ini, kita diingatkan bahwa jemaat mula-mula berada dalam situasi sulit. Petrus dan Yohanes ditangkap serta diancam supaya berhenti memberitakan nama Yesus. Tentu saja, ancaman itu bukan hanya ditujukan terhadap mereka berdua, melainkan berlaku pula bagi setiap anggota jemaat yang mereka layani. Dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan jemaat mula-mula? Mereka berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa kuasa tertinggi bukanlah di tangan manusia. Mereka percaya bahwa Allah penciptalah yang berdaulat, bukan Herodes, bukan Pilatus, atau para imam Yahudi. Apa yang mereka minta dalam doa mereka?
Mereka bukan meminta diberikan keamanan agar bisa beribadah dengan tenang, melainkan meminta keberanian untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Mereka memohon penyertaan ilahi dalam wujud mujizat yang akan menegaskan bahwa berita yang mereka sampaikan benar adanya. Kita melihat bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Salah satu wujud nyata kepenuhan Roh Kudus adalah keberanian untuk menyampaikan firman Allah. Setiap saat kita memohon agar Tuhan memberi keamanan dan perlindungan pada gerejanya. Melalui doa kita meminta agar dipenuhi Roh Kudus dan diberi keberanian untuk menyampaikan Injil tanpa digentarkan oleh aniaya maupun penjara. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesaksian Paulus melalui jemaat mula-mula. Jemaat hidup senantiasa di dalam doa, dan melalui doa mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan, dalam suka dan duka, apapun yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, ya Bapa, Engkaulah yang tetap menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat memberitakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia, agar banyak orang yang percaya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling
semua